saya punya burung cantik blorok. Nah, dulu saya punya banyak ya blorok, teman-teman kalau ngikuti video dari awal. Ini kotorannya kering sekali ya, kita pakai probiotik. Nah, ini saya dulu punya satu blok blorok semua, tapi dulu pernah kena virus ya, akhirnya punah. Ini ada lagi muncul, nanti kita akan bikin lagi blorok. Ini burung yang luar biasa, produktivitasnya tinggi sekali. Telurnya lebih cepat dan stabil ukurannya. Cuma memang agak boros makannya ini. Dan ini cewek. Ini PS dapat itu. Munculnya kayak gitu ya. Parah ini. Koran kita tutup sementara karena ini hujan, suhunya agak rendah ini. Suhunya ini 29 derajat, ini posisi belum malam. Posisi jam setengah 6, 29. Kalau malam tambah dingin lagi. Ya ini tutup, tapi tutupnya tutup ala lah. Nggak rapi, asal nutup aja karena siang dibuka. Jadi ya kayak gini. Ini usia 5 ke 6. Bulu udah muncul semua, cuman karena kipas saya hidupkan tetap tak tutup. Kalau kipas saya matikan, ini yang kepanasan. Jadi ini dulu mungkin 1 minggu dipasin, nanti 10 hari kita pindah ke sini. Ini kelembapannya tinggi tadi, karena hujan. Ini kelembapannya 88. Kita matikan kalteknya, salteknya, airnya. Jadi ini kipas saja. Yang sana juga ditutup, tapi tutupnya tutup terbuka, buka kayak gini. Nah, dibuka dikit-dikit kayak gini supaya suhunya udara bisa masuk, dan suhunya tetap kita turunin teman-teman. Ini 36,6. Ini lampunya kita turunin jadi level 4. Kita tambahin dikit, kita kurangi lagi 36. Karena kalau semakin lama ini suhu semakin meningkat kalau ditutup, karena tertutup jadi suhunya tidak bisa keluar istilahnya ya. Panasnya nggak bisa keluar, akhirnya panas sekali. Jadi kita pastikan setengah jam dengan ditutup sedikit ini apakah suhunya stabil atau naik atau turun. Jadi kita nanti bisa tinggal dengan tenang. Agak acak-acakan, cuman suhunya berapa ini? Oh, 36,4. Karena ini semi terbuka ya, yang di atas. Di sebelah ini kan dia kan ada rongganya. Nih lubang-lubang banyak sekali. Lubang, terus ini kan modelnya gini. Nah ini juga lubang, jadi lubangnya banyak, makanya lampunya juga agak saya tinggikan. Bukan 100%, ini separuh. Dimmernya 50%. Jadi ya biar nggak kepanasan. Tetap stabil. Kita cek suhunya tadi ya, 36,4. Ini harusnya kita turunin lagi. Turun dikit, kita pastikan 30 menit berikutnya apakah suhunya naik atau turun. Kalau stabil kita tinggal 36,4. Ada yang nanya kemarin, apakah pelihara puyuh masih untung? Kalau di tempat saya ya masih untung. Karena kita kan sebelum memulai usaha ini sering saya katakan harus harus survei pasar dulu, harus tahu harga pasarnya, baru kita lakukan gitu ya. Jadi kalau di sini pakan, kalau saya pakai mix campuran itu nggak nyampe 6.000, nggak nyampe 6.000. Di sini satu sak itu 310.000, New Hope P500, 310.000. Itu nggak ada 6.000 kalau kita campur dengan bekatol 30 kilo, lalu konsentrat 5 kilo, dengan mineral 1 kilo itu jatuhnya nggak nyampe 6.000. Dan harga telurnya kalau di sini itu saya jualnya itu bukan per kilo tapi per butir. Satu dus itu 210.000. 210.000 itu kalau dihitung butirannya 1 kilo itu, kalau kita kan telurnya kecil-kecil ya. Karena memang jualnya per butir ya jangan terlalu besar, nanti kita rugi. Pakannya pasti akan lebih boros dan burungnya harus gede. Kita itu 1 kilo itu muat 90 butir.
Ya ada yang 80 sampai 90 butiran lah. Dan itu menurut saya ya kecil, bukan yang besar, bukan yang berat sekali. Ada yang mengatakan kemarin, Mas, nyampurnya 30 kilo apakah tidak diprotes bakul pengupas telur? Enggak, alhamdulillah enggak. Karena kan campurannya, tergantung campurannya. Kalau saya kan pakai bekatul murni yang tanpa sama sekali tambahan serat kasar dari padi itu atau serat luarnya itu. Jadi memang murni, memang bahan baku biasanya untuk pakan. Jadi saya tahu teman saya juga ngirim nyetok ke perusahaan itu, ke Nihub Demak itu yang nyetor juga teman saya ada. Dan kualitasnya juga pakai itu, jadi aman. Jadi memang pakai seperti itu. Di sini bahan bakunya banyak dan tidak ada masalah. Telur kalau digodok masih di bawah semua, nggak nimbul. Katanya kalau bekatul nimbul itu enggak terjadi tempat kita dan aman. Jadi kalau dihitung itu ya masih untung, masih stabil menurut saya. Dan saya memang jualnya karena saya peternak kecil ya, jadi saya jualnya ke eceran enggak ada masalah karena eceran ini banyak sekali. Cuma memang yang saya pikirkan itu sekarang ini memang banyak orang yang eranya sekarang sudah era belanja online pakai marketplace misalkan. Tetapi masalahnya adalah kurir atau pengiriman. Mereka itu mintanya free ongkir. Sebenarnya kita bisa sih free ongkirnya kita lipatkan, misalkan kita jualnya per kemasan per 100 butir misalkan. Itu bisa kita lebihin misalkan 2.000 saja. Itu sudah bisa free ongkir, kita bisa bayar kurir harian. Jadi kita bisa bayar karyawan harian, mungkin sehari berapa, pengiriman berapa, itu sudah masih nyanda. Dan kita memang harus ngikuti pasar. Kalau pasar ngikuti kita ya gak susah. Kita harus ngikuti pasar, maunya apa kita ikuti. Seperti itu. Dan yang paling penting masuk akal. Kalau nggak masuk akal jangan dilakukan usaha ini. Bisnis ini jangan diusahakan, jangan diteruskan. Jadi kan istilahnya hitung-hitungan kalkulator masih masuk akal, jalankan. Kalau nggak masuk akal ya udah suntik mati. Kalau saya seperti itu. Sederhana saja. Ini banyak yang mengeluh tentang itu ya. Menurut saya harus tahu pasarnya dulu kan, ada pasarnya. Mungkin ada banyak cara yang untuk mengurangi kerugian. Ada yang cara untuk meningkatkan produktivitasnya, yang telurnya yang kemarin hanya 80%, bagaimana supaya 95%. Cuma kalau dipikir produktivitasnya itu meningkatkan produktivitas, pasti ada cara-cara lain, misalkan kasih pakan yang berlebih atau dikasih protein yang tambahan protein, dan itu mengeluarkan kos juga. Ya hitung-hitungnya hampir sama. Saya sih berpendapat seperti itu. Jadi masuk akal ketika produktivitas telur itu 85% ke atas itu sudah cukup lah. Tapi jangan sampai 85% ke bawah. Nah itu kita bisa pegang kepala. Nah caranya bagaimana? Ya banyak caranya. Kalau saya pakai probiotik plus itu memang saya pakai seminggu 3 kali. Bahkan kalau hujan-hujan kayak gini 2 hari sekali. Tidak harus dengan cara saya. Ada teman-teman yang dengan cara yang lain. Bisa menggunakan cara-cara yang lain. Kawan-kawan bisa browsing, bisa cari ilmu di sosial media, di YouTube atau dimanapun. Sekarang kayaknya ilmu itu open semuanya, ya, open semuanya, teman-teman bisa lihat. Yang paling penting adalah menjalankan secara kafah, secara menyeluruh, secara utuh, secara ya semuanya harus dijalankan prosedurnya. Misalkan kalau kita menggunakan obat ini ya kita harus konsisten pakai ini. Jangan seminggu kita pakai obat ini, kita ganti obat lain atau cara yang lain, itu pasti nggak terus. Seperti pernah yang saya omongkan, kalau saya nekat ganti pakan, ya memang sudah tahu resiko-resikonya, tapi harus ada antisipasinya. Seperti itu, teman-teman juga harus tahu itu. Kalau mau ganti seperti ini, resikonya apa? Kalau mau ganti ini resikonya apa? Dan yang paling penting, kalau daripada kawan-kawan banyak resiko di sana, konsisten dari 0 sampai akhir itu konsisten dengan cara itulah, madhabnya satu. Boleh dimodif-modif kayak gitu, cuman jangan terlalu ekstrim kayak ganti pakan, ganti jamu. Itu menurut saya menurut saya adalah cara-cara ekstrim yang ketika dirubah itu akan berubah pula produktivitasnya. Nah ini sudah diunduh teman-teman telurnya tempat saya, dan malam masih ada tikus ya John, masih ada beberapa tikus yang gondol ke bawah. Ya kon piye meneh kan diracun tiap hari kayak gitu, ya diniatke sedekah lah.
Semoga tikusnya dengan makan hari ini jadi sadar gitu. Gitu aja kawan-kawan. Semoga sedikit ini membuat tambah pikiran teman-teman. Ketika memulai usaha itu dipikirkan secara matang, ketika sudah dijalankan ya konsisten untuk menjalankannya. Tapi tetap semangat menurut saya, karena semua usaha itu pasti ada naik ada turun. Yang paling penting bagaimana kita caranya untuk bisa tetap jalan. Wes gitu aja teman-teman. Semoga sedikit ini bermanfaat. Coba di komentar aja, kolom komentar mungkin teman-teman yang merasa pandemi ini berpengaruh, silakan berkomentar. Nanti kita akan diskusikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.